Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam program kita Islam Aktual. Tema kali ini adalah peran kampus dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Telah hadir dua narasumber kita, yaitu Dr. Eis Amalia MAG selaku dosen UIN dan pengurus BMT Syahida Ikalwin, Ibu, dan Ibu Dr. Rini AKCA yaitu selaku manajer operasional Ikalwin. Oke. Nah, ini bagaimana, Bu? Apa peran kampus di dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat? Baik, saya kira tema ini sangat menarik untuk kita semua karena kita tahu biasanya kampus berpikir teoritis, biasanya kampus identik dengan pendidikan, pengajaran, penelitian. Tapi sesungguhnya terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, kampus juga memiliki peran dalam pengabdian masyarakat. Dan karena tema sekarang adalah pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan ekonomi, tentu kita sebagai Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah punya tantangan tersendiri. Karena biasanya orang tahu UIN itu dengan identik hanya pemikiran-pemikiran keagamaan yang bersifat teoritis, yang bersifat melangit. Sekarang kita harus berbicara sesuatu yang membumi, menurunkan nilai-nilai Islam kepada realitas apa yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah tantangan ekonomi. Kalau kita tahu yang menjadi prioritas saat ini di mana angka kemiskinan yang paling besar itu adalah umat muslim. Dan itu adalah umat kita, dan itu adalah masyarakat kita yang harus kita peduli. Dan kampus dalam hal ini tidak boleh jadi menara gading membiarkan kemiskinan itu terjadi, membiarkan para pengusaha itu kemudian tidak bisa berkembang. Itu saya kira harus menjadi kepedulian daripada kampus. Nah, secara konkret dalam hal ini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak bulan Mei 2014 sudah menggulirkan suatu program yang konkret dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Dalam hal ini kampus mendirikan lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk BMT. Berbasis masyarakat. Yaitu masyarakat kampus dan juga masyarakat di luar kampus. Apa itu BMT? Baitul Mal wa Tamwil. Artinya di sini ada sisi sosial dan ada sisi bisnis. Gitu. Di satu sisi menggabungkan antara kepentingan sosial dan mengembangkan bisnis. Dalam hal ini adalah mengembangkan bisnis masyarakat. Tentu kami punya satu upaya tersendiri dan punya satu ciri khas sendiri dibandingkan BMT yang tidak berbasis kampus. Kami ingin atau kami ingin punya visi bahwa kita ingin menjadi BMT yang menjadi role model berbasis kampus. Cirinya yaitu apa? Memberdayakan kewirausahaan mahasiswa, membuat inkubasi bisnis mahasiswa, memberikan pelayanan jasa keuangan kepada dosen dan karyawan dan juga masyarakat di sekitar kampus. Dan tentu cirinya adalah dikelola oleh para akademisi yang sekaligus juga kita harus memahami sisi operasionalnya seperti yang dikembangkan oleh para praktisi. Nah, tentu nanti secara operasionalnya ada Bu Rini sebagai manajer operasional BMT, beliau akan lebih banyak menjelaskan. Bagaimana, Bu, mengenai tentang operasional yang dilakukan oleh sebagaimana dijelaskan tadi, kita tuh sudah berdiri mulai dari bulan Mei ya, deklarasinya bulan Mei, dan mulai bulan Juni itu kemarin kita merancang yang namanya Juni ya, 1 bulan lebih ya. Terus, Juni itu kita sudah mulai operasional. Dan merancang itu namanya karena tadi kita adalah salah satunya adalah untuk pengembangan bisnis kewirausahaan mahasiswa. Nah, di pas Ramadan kemarin itu kita mengadakan yang namanya Pasar Ngabuburit. Pasar Ngabuburit. Iya, nah ini di mana pesertanya itu kemarin, Bu, ya? Iya, bulan Ramadan kemarin. Pesertanya ini adalah sebagian besar itu adalah mahasiswa. Mahasiswa pesertanya. Ya. 90% itu pesertanya mahasiswa. Dan alhamdulillah itu proyek pertama kita dan bisa memberikan hasil kontribusi yang cukup gitu. Dan kemudian kita juga punya produk-produk yang lain yang sangat membantu bagi masyarakat di sekitar kampus maupun pegawai dan dosen UIN sendiri ya. Adanya beberapa simpanan, yaitu simpanan kurban, simpanan mabrur namanya. Kemudian bagi mahasiswa sendiri untuk persiapan wisuda itu, dan untuk persiapan SPP ada yang namanya simpanan cerdas gitu. Dan alhamdulillah dari bulan ke bulan tuh ada peningkatan yang signifikan tuh hal ini. Cukup signifikan. Bagus sekali ya yang dilakukan ini. Lalu apa, Bu,
tantangan yang dihadapi oleh Ibu selaku manajer operasional? Mungkin sebelum tantangan Bu Rini bisa jelaskan juga produk di samping produk tadi apa saja upaya kerjasama mungkin yang kita juga sudah kembangkan. Boleh. Mungkin itu. Untuk kami juga sebetulnya sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga di luar kampus ya. Tadi karena namanya adalah lebih terutama adalah untuk pengembangan bisnis mahasiswa juga, kewirausahaan di kampus gitu kan. Kita tuh kemarin bekerja sama dengan Permata Syariah untuk pelatihan kewirausahaan mahasiswa. Kemudian yang proyek pertama kita tuh adalah Pasar Ngabuburit. Kemudian yang terakhir tuh mungkin terakhir ya, ada kerjasama juga dengan Pujasera dengan Pujasera itu dengan BMM Muamalat. Yang lain itu kita juga akan kerjasama dengan RNI ya. Jadi nanti kita berencana ke depannya kita akan mensuplai barang-barang kebutuhan di kampus ini sama konsumsi karyawan gitu ya. Jadi RNI ini adalah mereka yang produksi air mineral, gula dan sebagainya. Dan kita tuh sudah survei gitu, sembako gitu kan. Sudah survei untuk hal ini. Oke. Ibu ada yang mau ditambahkan mengenai jadi betul tadi yang disampaikan Bu Rini, kita menghimpun dana dari kita sendiri dan juga kita melakukan kemitraan kerjasama dengan dana CSR. Yang pertama sekali juga itu tadi mungkin belum ditambahkan dari Promitra. Kita mendapatkan dana dalam bentuk wakaf tunai. Jadi berupa uang tunai, wakaf tunai yang ini akan terus berkesinambungan untuk memberdayakan berkelanjutan, iya. Dan ini akan digulirkan kepada kelompok yang memiliki usaha tapi dalam kategori tidak mampu itu tadi, dan kemudian dengan tadi Permata dan juga dengan model-model kelembagaan yang lain, baik dari pembiayaannya maupun dari pelatihan untuk mahasiswa, pelatihan kewirausahaan dan membuat inkubasi bisnis buat mahasiswa, sehingga nanti diharapkan mahasiswa ini tampil menjadi wirausahawan baru. Gitu, tidak hanya melulu mereka jadi karyawan, tapi mereka harus jadi pengusaha muslim. Gitu. Capek jadi pegawai Bu. Iya. Tapi tentu dalam operasional kita masih punya banyak tantangan. Mungkin itu tantangan apa mau dilanjut apa segmen berikutnya, mungkin segmen berikutnya ya tantangannya. Silakan. Nggak jadi masalah. Kita break sejenak. Di dalam program Islam Aktual kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Islam Aktual. Di tema kita kali ini yaitu peran kampus dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita tadi sudah banyak membahas mengenai tentang pemberdayaan ekonomi, lalu program yang dilakukan oleh BMT Syahida UIN. Tentu di dalam mengoperasionalkannya, di dalam Ibu sebagai manajemen operasional ini, kita ke Bu Rini dulu ya Bu ya. Ini apa Bu tantangan atau problem yang dihadapi oleh dalam mengembangkan BMT di kampus ini, bagaimana Bu? Tantangannya sebelum kita bicara tantangan ya, mungkin kami juga bicara beberapa keunggulan dulu ya, karena baik, karena boleh. Ini adalah berbasis di kampus ya. Alhamdulillah kita disupport banget dengan dosen-dosen yang paham banget dengan ekonomi syariah dan pengembangan BMT ini. Begitupun dengan pegawai yang sudah sangat paham dengan gimana sih konsep atau menjalankan operasional dari BMT gitu. Karena mereka sudah dibekali ilmu di kampus, mungkin jadi lebih mudah dibanding di BMT lain. Dan kita itu juga sudah mempunyai software akuntansi, di mana saya sendiri juga secara berkala itu memeriksa laporan keuangannya, kemudian membantu dalam penyusunan laporan keuangan sehingga insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yang lainnya itu adalah kita juga mempunyai website sehingga lebih interaktif dengan masyarakat kampus maupun dengan masyarakat sekitar gitu. Banyak beberapa mahasiswa itu terkadang berkomunikasi dengan kita via WhatsApp atau dari mengetahui produk kita itu tadi dari website gitu. Nah, tantangannya mungkin karena kita juga masih baru ya, secara jumlah pembiayaan maupun kemitraan ya untuk pendanaan tuh baru kita bisa merekrut 137 orang. Sedangkan yang untuk pembiayaan baru
ke 60 orang disalurkan. Nah, ini sih. Target ya, Bu? Iya. Dan ke depan sih kita mentargetkan sekarang itu posisi aset kita dari awal berdiri itu hanya sekitar 100 juta ya. Sekarang alhamdulillah sih sudah 300 juta. Alhamdulillah. 300 juta. Dan posisi Desember terakhir kemarin itu sudah Baru 6 bulan laba. loh. Cuma 6 bulan. Oh, sudah laba. 300 juta. Iya. Dan sudah laba. Dan sudah laba. Alhamdulillah. Ada Alhamdulillah. laba ya, Bu ya? Sudah laba. Jadi alhamdulillah sih per Desember itu kita sudah laba 15 juta. Kita komparasi dengan beberapa BMT yang lain tuh katanya sudah bagus, karena beberapa BMT yang lain tuh biasanya malah minus di atas 50 juta kalau di besar, Bu ya. tahun. Tapi ini malah laba ya, 15 juta. Ya, nah mungkin karena itu tadi kita punya beberapa kemitraan dengan perusahaan, dengan masyarakat kampus sendiri dan masyarakat di sekitar kampus gitu. Itu tantangannya lebih ke sekarang itu bagaimana sih mengajak masyarakat sekitar kampus ini untuk percaya. Nah, ini mungkin tantangan terberatnya. Membangun kepercayaan kepada BMT. Betul. Yes. Ini kepada Ibu menambahkan tadi ya bahwa memang tantangan kita adalah bagaimana menanamkan kepercayaan kepada masyarakat untuk menabung di BMT, ya kan, untuk mereka bermitra juga mengajukan pembiayaan ke BMT. Tantangan yang lain adalah kita butuh dukungan dari pimpinan kampus, kita butuh dukungan dari juga para dosen dan karyawan untuk mereka mendukung kegiatan aksi kita ini. Terus terang kami ini volunteer. Kami nggak dibayar, tapi ini panggilan hati, panggilan hati bahwa kami punya sedikit keilmuan. Ya, karena saya merasa saya ngajar ekonomi syariah di Fakultas Syariah, dan Bu Rini ngajar akuntansi di Fakultas Ekonomi. Ini kolaborasi yang menurut saya tidak mudah, dan ini kolaborasi yang baik. Sama-sama kita ingin kita belajar ekonomi syariah bukan teori, tapi bagaimana ekonomi syariah bisa diimplementasikan buat memberdayakan ekonomi masyarakat. Dan ini alhamdulillah kolaborasi yang baik, saya dari sisi syariah dan Bu Rini dari sisi akuntansinya. Sehingga kita betul-betul dari awal mengembangkan BMT Syahidah Ikalun ini penuh dengan idealisme, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan idealisme, dan kita sama sekali kita tidak dibayar, tetapi kita mengembangkan, membina para alumni kita sebagai operasionalnya. Mereka kita bayar profesional, walaupun mungkin memang masih ya namanya masih baru, ya minimal standar UMR lah begitu. Tapi kita pandu terus mereka untuk bisa mereka mandiri, untuk nanti mereka bisa mengoperasionalkan BMT ini dengan secara serius. Paling tidak yang kita tanamkan sejak awal adalah sistem keuangan, pencatatan, software dan lain-lain secara baik, sehingga siapapun bisa mengakses. Dan kita punya website yang terbuka, transparansi, akuntabilitas itu kita komitmen, kita jaga betul. Sehingga mengapa kemudian masyarakat kampus tidak mendukung kami? Nah, saya ingin mungkin nanti melalui media ini ya kurang lah ya, masih kurang. Belum optimal. Kami bertarget menghimpun saham 1 miliar. Target kami pada tahun ini kami harus kejar aset 1 miliar. 2015 aset harus 1 miliar. Kalau tidak aset 1 miliar, target, Bu, ya? kita bubarin aja. Mungkin kayak gitu. Tapi untuk itu tentu kami menghimbau kepada seluruh, bukan hanya yang ada di kampus, tetapi juga alumni, untuk masuk, menanamkan sahamnya. Karena ini milik alumni, dan ini benar-benar satu kontribusi yang jelas. Jadi kalau orang kumpul-kumpul alumni, itu bukan cuman hahaha, temu kangen, nostalgia gitu, tapi kita langsung ketemu itu sekaligus rapat tahunan anggota, sekaligus bagi SHU kalau ada SHU-nya, gitu. Tapi sebagai starting awal yang baik menurut saya ini sudah baik, karena kita sudah bisa menghasilkan laba walaupun minimal, dan itu wajar karena memang cost operasional kita besar, dan kita ingin kita lebih profesional lagi. Bahkan mungkin kita pingin BMT tapi kita punya bank gitu. Itu seperti BMT yang sudah besar, contohnya Sidogiri, dia BMT asetnya sudah punya 1,2 triliun tapi dia punya BPR, punya bank. Nah, next kita ke depan bisa bermitra dengan ATM, di mana orang nabung di BMT tapi nariknya di ATM. Kita bermitra dengan bank besar, dengan bank-bank syariah yang sudah besar. Nah, harapan kita memang kita ingin strategi ke depan, kita akan itu tadi mengoptimalkan daripada dana-dana dari dalam untuk mereka invest di kita, dan kemudian kita mengembangkan ekspansi pasar dan juga jejaring kemitraan aliansi strategis dengan lembaga-lembaga sejenis. Gitu. Oke, mungkin perlu saya tambahkan juga ya. Tadi kita sudah bicara juga apa sih yang kita sudah kerjakan ya.
Nah, mungkin tantangan yang paling terasa sekarang itu adalah juga tadi kita tuh ruangannya baru kecil di bawah ya. Nah, itu kita berharap tuh mempunyai ruangan yang lebih representatif karena kita ada ketawaran kerjasama untuk membuat pujasera, kemudian untuk supply tadi sembako gitu kan, berarti itu butuh gudang. Dan mahasiswa sendiri pun karena kita sudah alhamdulillah sudah banyak berhasil membina kewirausahaan mahasiswa. Nah, itu mereka juga membutuhkan ruangan untuk display produk-produknya mereka gitu. Kalau di kampus lain seperti UI, kemudian IPB, itu mereka sudah punya yang namanya ruangan untuk kreativitas mahasiswa, untuk menumbuhkan kewirausahaan mahasiswa ya, termasuk juga BINUS. Nah, di UIN tuh belum gitu. Jadi kita berencana itu ke depan ruangan-ruangan ini tuh bisa BMT minta ke rektorat ya untuk disediakan gitu. Nah, di sini kita harapkan dari elit pimpinan UIN mensupport. Kita sudah berbuat. Itu tantangannya ya. Betul, kita sudah berbuat. Tapi dari... kita perlu dukungan dong gitu. Kalau Oke Bu, kita tahan dulu ya. Kita break sejenak. Oke pemirsa, cukup hangat sekali pembincangan kita kali ini Bu ya, mengenai tentang BMT, tantangannya atau apa segala macam. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di dalam program kami Islam Aktual. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Islam Aktual. Banyak tadi yang sudah kita bahas Bu ya, mengenai tantangan, lalu apa programnya dan lain sebagainya. Tadi ada kurang support dari itu tadi ya Bu. Iya. Ya kan. Nah, ini apa Bu? Selanjutnya pertanyaannya adalah apa strategi yang digunakan atau yang dikembangkan oleh BMT ini bagaimana? Kepada Ibu Bu Rini dulu. Oke, baik. Strategi kedepannya mungkin kami pikir saya akan bicara di sini ada 2 strategi besar ya. Ada untuk penguatan internal dulu, yaitu bagaimana tadi karena tadi kita ada keterbatasan fasilitas ya. Nah, berarti di sini perlu kerjasama dengan pihak rektorat gitu atau fasilitator kampus sehingga sejauh ini sudah melakukan sebuah konfirmasi kepada sejauh ini sudah beberapa kali audiensi tapi mungkin belum mendapatkan ruangan yang pas ya. Nah, rektorat kan masih baru ya. Iya, karena baru juga gitu kan. Karena baru juga gitu. Iya. Sehingga belum pas gitu kan. Termasuk juga yang internal yang lain itu adalah tadi kita gimana tadi membangun kerjasama dengan banyak fakultas, dengan dosen-dosen sehingga kita akan aktif sosialisasi ke fakultas-fakultas gitu, sama ke bagian-bagian. Kemudian dari sisi eksternalnya membangun lebih mengintensifkan juga kerjasama. Tahun lalu, tahun 2014 kita baru kerjasama dengan Promitra dan Permata Syariah. Di tahun 2015 ini kita berharap tadi bisa dengan Depkop sebagainya. Kemarin kita salah satu tantangan keluar itu adalah karena kita baru, Depkop tuh belum bisa memberikan bantuan karena belum RAT. Nah, jadi dengan mengintensifkan kerjasama dengan pihak luar, CSR untuk pemberdayaan mahasiswa tadi sama pemberdayaan masyarakat sekitar kampus ya. Ini nantinya juga kita berharap akan bisa optimalkan pengembangan BMT ini. Jadi kita tadi punya target 1 miliar ya. Itu bisa bisa tercapai gitu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya. Mungkin menambahkan tadi bahwa strategi ya tentu ya internal sama eksternal ya memang kita perkuat, khususnya sih memang strategi ke depan adalah mungkin kita akan kembali lagi beraudiensi dan meyakinkan kepada pimpinan UIN dengan cara kita melaksanakan RAT. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan selenggarakan rapat anggota tahunan, walaupun kita memang belum genap 1 tahun, tapi karena periode buku 2014 sudah berakhir Desember sehingga kita harus melaporkan kepada mereka. Setidaknya itu adalah bagian dari strategi kita menunjukkan punya performance atau kinerja yang baik, kita transparan dan juga kita memiliki satu kinerja yang baik bahwa di awal tahun ini kita sudah dari aset dari mulai penghimpunan dana dari alumni 19 orang atau 20 orang yang itu cuma 100 juta yang terkumpul, sekarang aset kita sudah 300, ini menurut saya sudah signifikan tingkat pertumbuhannya dan bagaimana kita juga meyakinkan kepada para komitmen daripada ikatan alumni untuk nanam saham.
Kita bertarget 100 orang minimal. Ini baru 20 orang, itu udah 100 juta. Itu Kita 20 orang alumni Bu ya? Iya. Ini baru 20 orang Jadi alumni. masing-masing 5 juta. Jadi per orang 5 juta nanam saham di BMT, dan kita akan jual lagi sertifikat saham itu, kita tawarkan sertifikat saham masing-masing minimal 5 juta tadi atau 1000 lembar saham itu kepada alumni kita atau ikatan alumni UIN untuk punya komitmen, karena ini dari mereka untuk mereka, sehingga mereka punya sense of belonging yang tinggi. Itu saya kira di samping penguatan internal itu dalam kapasitas penghimpunan pendanaan dan saham. Kemudian yang eksternal yaitu memperluas lagi jaringan kerjasama baik dalam bentuk CSR, wakaf ataupun dana-dana zakat. Ya memang kita masih punya tantangan kemarin karena kita belum RAT, sehingga belum kalau belum RAT itu ada syarat-syarat ketika kita bermitra dengan bank, kita belum RAT, itu jadi problem tersendiri. Tapi kalau kita sudah punya RAT, sudah ada laporannya, dan itu kita bisa bermitra dengan bank. Bahkan kita bisa memberikan pembiayaan yang lebih besar lagi pada mitra. Katakan sekarang mitra kita paling besar 10 juta ya Bu. 10 juta. Jadi dari mulai satu nasabah itu. satu nasabah mengajukan pembiayaan untuk beli laptop atau beli motor gitu, maksimal kita baru bisa 10 juta. Harapan kita ingin mendongkrak, mungkin kita bisa memberikan pembiayaan lebih dari itu dengan cara kita bisa bermitra namanya linkage program dengan bank-bank syariah yang ada, sehingga kita bisa kita dapat fee tapi kita melempar itu kepada bank-bank besar gitu. Nah ini kita harus jadi mitra, dan untuk bisa channeling dengan bank ada syarat-syarat, antara lain juga salah satunya adalah RAT, di samping laporan keuangan dan apalagi persyaratannya kemarin itu sistem dan lain-lain. Nah itu juga menjadi persyaratan yang akan kita optimalkan. Jadi sistem operasional, sistem manajemen, sistem SDM, sistem teknologi informasi itu juga akan kita perkuat. Oke, Gitu. Ibu. Baik. Pemirsa juga tentu ingin tahu nih apa kesimpulannya di mana pertemuan kita kali ini Bu mengenai tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baik. Apa kesimpulannya Ibu? Ya, kesimpulannya kampus tidak boleh hanya jadi menara gading, tapi kampus harus turun kepada langsung masyarakat. Ya. Belusukan. Nah, kalau sekarang belusukan, Iya. kampus harus tahu problem Harus yang tahu. dihadapi Oke. masyarakat. Dan problem terbesarnya adalah dalam bidang ekonomi, sehingga kita bisa Sadar. mengembangkan konsep nilai-nilai Islam dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Syariah. Oke, kepada Ibu Rini apa Bu kesimpulannya? Alhamdulillah ya, kita tadi mengimplementasikan teori-teori yang kita ajarkan mahasiswa. Kita sudah bikin BMT, juga bisa sebagai untuk magangnya mahasiswa gitu. Dan kita juga sudah membantu masyarakat di sini dalam hal pengembangan ekonominya mereka. Berdasarkan survei itu alhamdulillah kita ternyata yang memberikan pembiayaan paling murah bagi masyarakat sekitar kampus gitu. Dan ini sudah melakukan survei ya Bu? sudah. Jadi kalau yang lain-lain, kalau dia udah bikin survei luar biasa Bu. Nah ini kemudian akan membangun kepercayaan dari masyarakat di sekitar kampus. Nah alhamdulillah sih untuk kepercayaan pedagang-pedagang sekitar kampus itu sudah jauh meningkat ya. Yang makanya tadi di dalamnya nih kita malah mesti memperkuatnya gitu. Oke. Saya cuma ingin mengatakan terakhir sekali nih, terakhir sekali. Mari dukung BMT Syahida Ibu ini semangat sekali. Maju bersama BMT Syahida Ikalwin dan Ekonomi Syariah. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, cukup memberikan inspirasi buat kita semua. Jadi dua wanita sangat perkasa ini, subhanallah, di dalam memberdayakan atau memberikan sistem atau BMT itu tadi Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua di dalam program kami yaitu Islam Aktual. Pemirsa bisa mengambil manfaat itu, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.